تبنا يا الله ورجعنا يا Selanjutnya marilah kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Muallim Al-Ustaz Haji Muhammad Khudari Sahabuddin MSy. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرة المحترمين جماعة المسلمين muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, pertama sila tiang miring kepada barang-barang bersyukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Si masing icanin tiang pulungguh senamian nikmat sehat yang masih memberikan kepada kita kesempatan berupa usia, sehingga pada bulan Sya'ban ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena Sya'ban adalah bulan yang dimana diangkat segala macam bentuk amalan manusia lalu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiba waktunya nanti ada yang kita kenal istilah dengan nisfu Sya'ban, yaitu malam pertengahan pada bulan Sya'ban. Tepatnya insyaallah mungkin nanti pada malam Jumat ya, 15 Sya'ban itu. Nah, pada malam nisfu Sya'ban, hadratan muhtaramin rahimakumullah, dalam sebuah hadis dikatakan innallaha tattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dari semua hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala melihat dari setiap hambanya, mengawasi dari perbuatan setiap hambanya, fayaghfiru, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya tersebut. Nah, illa ya, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, kecuali ya, ada kecualinya. Apa yang kecuali itu? Kecuali bagi dua model manusia saja ya, yang tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban ialah dua bentuk manusia. Mana bentuk manusia yang pertama? Illa limusyrikin, ialah orang-orang pelaku kesyirikan. Ini dia yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Dengan si masih bedatu tipak panjak, dengan si masih bedatu tipak lolon bunut, dengan si masih bedatu tipak keris dan sebagainya ya. Nah, ini tidak akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua siapa hadratal muhtaramin rahimakumullah? Awil musyahin. Yang kedua itu yang tidak akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu ialah musyahin. Musyahin ini artinya dengan si berselisih, dengan si berkelahi, dengan si bersual, dengan si ndekna salang sapa. Nah, ia makna lekan musyahin ya. Nah, jadi hadratan muhtaramin rahimakumullah, sindana man datang kalam nisfu Sya'ban niki berusahalah bagi kita untuk mendapatkan maaf dari saudara kita.
yang merasa dirinya pernah melakukan kesalahan, dende ilang yang maaf. Karena minta maaf juga tidak akan merendahkan derajat kita, tidak akan menurunkan martabat yang pelungguh senamian. Dan kita yang dimintai maaf oleh saudara kita harus dengan lapang dada, murah untuk memberikan maaf. Ya, Allah saja Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Lalu siapakah kita? Ya, nah ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka kita ya, yang banyak melakukan kesalahan ini, mari kita bersihkan diri kita pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Maka merugilah orang-orang yang diberikan usia bisa berjumpa dengan bulan Sya'ban, namun dia tidak mendapatkan ampunannya Allah pada malam tersebut. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, nanti pada malam Jumat ya silakan untuk memperbanyak istighfar, ya memperbanyak zikir, berbanyak tafakkur ya pada malam hari itu, insyaallah ya semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita agama yang lurus, agama yang bisa diterima oleh semua umat, agama yang rahmatan lil alamin. Maka ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umat beliau yang kelak berhak mendapatkan syafaatnya. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabb. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, lanjut kita le pengajian kalam Senin pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Dikatakan di sini hadratal muhtaramin, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. ثم اشتغل بالورد لا تتكلما مستقبلا ومراقبا ومهللا بطريقة معهودة لمشايخ لترى بها نارا ونورا حاصلا فيضيء وجه القلب بالنور الجلي ويصير مذموم الطبائع زائلا فتصير أهلا للمشاهدة التي hiya ni'matun 'uzma fasir muta'ahhila. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana ya, manfaat, hikmah, keutamaan dari salat berjamaah, terkhusus salat subuh ya. Nah, pada malam hari ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, pengarang kitab ingin mengajarkan kepada kita amalan-amalan atau hal-hal yang kita harus lakukan setelah kita melaksanakan salat subuh ya. Thumma ishtaghil bil wirdi la tatakallaman. Lamun dua jera pada salat subuh ya. Kemudian apa? Ishtaghil, sibukkan dirimu. Dengan apa? Bil wirdi la tatakallaman, dengan banyak wirid ya, dengan membaca wirid. La tatakallaman, dendek ngaraos dijerak salat subuh, dendek otok-otok. Sigirang jamaah le masjid selesai salat subuh jangan beranjak dari tempat duduk ya, memperbanyak wirid setelah salat subuh berjamaah. Mustaqbilan wa muraqiban wa muhallila. Duduknya kita itu setelah salat subuh dalam keadaan membaca wirid itu mustaqbilan, dengan mengarah qiblat. Usahakan. Lamun sile bale silahkan ya nyandar le tembok nandang daya. Lamun sile kuat dan nyandar ya. Usahakan menghadap kiblat. Wa muraqiban wa muhallila ya. Ong kunta sitaqal jelas salat subuh ini
dalam wirid ya merasa diri kita itu terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa muhallila, maka perbanyaklah tahlil. Apa tahlil? Kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini makna tahlil hadratan muhtaramin rahimakumullah ya. Tsumma ishtaghil bil wirdi. Sibukkan diri kita setelah salat subuh itu dengan wirid. Saya sebedua amal-amalan ya kena wirid ini ya. Saya sebedua amal-amalan, laksanakan. Amalkan dia pada ba'da salat subuh itu ya. Amalkan itu. Misalkan yang mengamalkan zikir pagi silahkan, yang mengamalkan ma'thurat silahkan, ada amalan-amalan khusus mungkin silahkan ya. Nah, mustaqbilan dengan menghadap kiblat, wa muraqiban wa muhallilan, dengan bertahlil di sana. Nah, sini berdua amal-amalan, maka perbanyak tahlil hadratan muhtaramin rahimakumullah ya. Sini berdua wirid-wirid ya, perbanyak tahlil. Tahlil niki luar biasa hadratan muhtaramin rahimakumullah ya. Dalam sebuah hadis dikatakan ya, man qala kulla yaumin, barang siapa yang dalam setiap hari itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ah marrah, 100 kali, jaa yaumal qiyamati, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang, wa wajhu kal badri ya, wajahnya itu bersinar seperti bulan purnama. Tapi mana bulan purnama? Bulan sita serio kalem tanggal 15 15 sempurna bulanna, sempurna cahayana. Ini aran malam badri ya, si terang bulan ini. Nah, ini dia wajah orang-orang yang suka bertahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ya. Dan sebaik-baik zikir itu ialah la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah ya. Kalau afdalul doa, sebaik-baik doa Nabi, alhamdulillah ya. Makanya kalau mau berdoa itu awalilah dia dengan alhamdulillah. Setelah ta'awud, setelah basmalah, jangan lupa alhamdulillah. Dan dia langsung angkat ima, Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan dia langsung sampai yang pengendang teh ya. Ajum julu si tau tengendang ini. Ajum julu ya. Pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ya. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Misalkan seperti itu, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Nah, misalkan seperti itu. Puji dulu. Pada mana pelungguh dah. Lamun arak hajat pelungguh dah le sopok batur, ya, atau le sopok makhluk, lamun terlangsung-langsungan ngendang kira-kira ngumber reaksi dengan kan kurang paut, ya. Tiba-tiba tiang datang, tiba bapak samping arah hajat tiang. Bapak, maju dulu, singgah kepeng. Apa sini nerap apa-apa langsung nyenggak kepeng. Mending tengah nyenggak kepeng. Bapak, kepeng. Nyandang. Bapak, kenang kepeng. Apa iki reaksinya? Kan kurang paut deh. Nah, jadinya muter-muter dulu. Ya, puji dulu. Ya. Nah, misalkan arah batur, semeton, sudah duang, palang bagus. Sudah duang, semetonku si palang mantap atena. Ya, si parang solah, si parang soleh, si parang ganteng. Pokoknya sudah duang, wah, palang super top, market top di dunia ini. Dan arak duana. Nah, kan kadang-kadang gerang bekatuan kan, arak melena, wah lu sekena ini, kan ngendri. Nah, meminta kepada Allah juga begitu. Allah itu senang dipuji. Ya, Allah senang dipuji. Dan hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji. Ya. Karena Allah Maha segala-galanya. Maka puji Allah sebelum kita ngendeng. Begitu modelnya. Ya, dan dia langsung-langsungan ini kurang adab aran ini. Ya. Langsung ya Allah, icanin gama dikaji sugi. Icanin gama dikaji jodoh. Icanin gama dikaji sukses.
Ya, langsung ngendeng-ngendengan, langsung-langsungan kurang paut ruana. Jadi puji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Nah, seperti itu adab kita berdoa. Nah, wirid kita hadratal muhtaramin rahimakumullah le jarak salat subuh nikah ya, memperbanyak tahlil. Ya, memperbanyak tahlil. Nah, kalau yang mau ya wirid dengan istighfar, silahkan perbanyak istighfar. Istighfar sangat luar biasa. Ya, istighfar sangat luar biasa. Amalkan setelah salat subuh istighfar sebanyak-banyaknya, 100 kah, 200 kah, 1000 kah, silahkan. Itu luar biasa istighfar itu. Ya, dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Dengan beristighfar Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki kita. Dengan istighfar Allah akan menambah keturunan kita, ya. Dengan istighfar Allah akan menganugerahkan surga bagi kita. Ini hikmah istighfar, ya. Nah, setelah istighfar bisa dengan tahlil. Setelah tahlil bisa dengan memperbanyak sholawat dan seterusnya. Seperti itu. Yang penting naara wirite seberante kena kebasan tiang seberan selepas salat subuh ya, selepas salat subuh dendek langsung otok-otok, dendek langsung tinduk ya. Nah, ini dia manfaatkan waktu setelah subuh itu. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Bi tariqatin ma'hudatin li masyayikhin ya, dengan jalan bitariqah, dengan jalannya tariqah itu, atau dengan tariqah ma'hudatin li masyayikhin, yang telah diambil dari masyayikh oleh guru-guru, oleh alim-alim ulama. Seperti itu. Jadi wirid si genta baca jera salat subuh ini ya, kalau bisa itu kita dapatkan dari ijazah guru kita yang bertariqat, yang jalan di sana. Tariqat itu jalan artinya. Dalam bahasa itu tarekat, ya. Lamun bau dari jalan yang dimana kita di sana itu ada ikatan janji dengan para masyayikh, dengan para guru khalifah, misalkan seperti itu istilahnya. Macam-macam istilah ya bagi orang yang menjadi mursyid tariqat itu. Lamun bau nengenu ya. Dan insyaallah lamun ya lagu dia setiang berjanji ya. Dia setiang berjanji. Insyaallah ya. Nanti kita akan buat, kita akan susun ya wirid-wirid yang tiang dapatkan langsung ya dari gurun tiang, dan itu melalui ma'hudah, perjanjian langsung ijab qabul dengan masyayikh di sana itu. Nah, nanti kita susun dia, lalu tiang ijazahkan kepada pelungguh ya, sebagaimana gurun tiang ijazahang dulu ya wirid-wirid tersebut. Nah, itu bagus, manfaatnya luar biasa untuk maslahat dunia dan akhirat. Litara biha naran wa nuran hasilah. Dengan wirid yang kita dapatkan, yang kita amalkan setelah sholat subuh, yang kita dapatkan dari guru-guru kita, manfaatnya apa? Litara biha naran wa nuran hasila. Itulah yang menghantarkan kita menuju sampainya kita kepada suatu cahaya. Ya. Dengan zikir, dengan wirid, dengan tahlil itu akan menghantarkan kita menuju suatu cahaya. Fayadhi'u wajhul qalbi bin nuril jali ya, maka bercahayalah wajah-wajah hati dengan cahaya yang agung. Ini dia. Lamun tak kuat wirid, lamun tak kuat tahlil, lamun tak kuat zikir, itu akan menyebabkan hati bercahaya ya. Dengan wirid itu akan menjadikan hati bercahaya. Wa yasiru madhmumut tabai'i zailah. Maka kalau sudah hati bercahaya ya, akan dengan sendirinya menjadikan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan tercela. Ini dia. Dengan wirid akan menjadikan hati bercahaya.
Kalau hati sudah bercahaya, maka dengan sendirinya perbuatan-perbuatan tercela itu akan pergi. Seperti itu maksudnya, ya. Lanjut, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Fatasiru ahlan lil musyahadati allati, ya, maka engkau akan menjadi seorang yang ahli musyahadah. Ahli musyahadah, tingkatannya sudah naik, ya. Musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan, ya. Hiya ni'matun 'uzma fasir mutaahhila. Musyahadah itu ialah nikmat yang agung yang didambakan oleh setiap insan. Ini yang musyahadah, ya, menyaksikan seolah-olah, seperti itu. Di pelajaran tesilae, ya, di pelajaran tesilae, orang yang sudah tingkatannya tinggi itu, maka dia akan melihat, ya, dalam sebuah hadis dikatakan seperti itu, dia akan melihat dengan pandangan Allah, dia akan berbuat dengan tangan Allah, dia akan berjalan dengan kakinya Allah. Tingkatan musyahadah seperti itu, ya. Artinya Nabi hadratan muhtaramin rahimakumullah, segala macam bentuk tingkah lakunya itu merasa terawasi oleh Allah. Kayak gitu. Yani Nabi maknana lekan kalimat bait si beru bacaan tenika. Thumma idza faragta minas salati subhi. Kemudian jikalau engkau telah selesai dari salat subuhmu, mura'iyan lil adabil mutaqaddimah, ya, dengan adab-adab yang sudah diajarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, fashtagil, maka sibukkan dirimu bil wirdi, dengan wirid-wirid, minal adhkar, wirid-wirid itu dari zikir-zikir, wat tasbih, dari tasbih, ya, wal ad'iyah, dan memperbanyak doa, wal ayat, membaca Al-Quran, allati waradat fi fadliha ila tulu'i syamsi, ya, sebagaimana keutamaannya itu telah disebutkan, dan itu harus dikerjakan sampai terbitnya matahari. Qala alaihi salam, dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, man shallal fajra fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh dalam berjamaah, thumma qa'ada, setelah dia salat subuh berjamaah itu dia duduk, yadhkurullaha, kemudian dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai terbit matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin, pada belik pahalana mara angkun dengan si gawe haji kanca umrah, sempurna pahalanya itu, sempurna. 3 kali mengucapkan sempurna baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pahalan dengan si selesai salat subuh berjamaah, dia duduk wirid, setelah dia wirid itu kelihatan matahari, ya, yang dikenal dengan waktu syuruk, lalu dia melaksanakan salat sunat 2 rakaat, atau yang kita kenal dengan istilah salat sunat isyraq, ya, isyraq, bukan isyraq, beda. Mudsyuin isyraq, isyraq ini waktu syuruk, artinya ketika mega-mega merah itu, ya. Kalau isyraq itu lain malik, artinya malang, artinya ini isyraq, mencuri, ya, jadi salat mencuri. Nah, kalau ngudusin, nah, tapi ini menggunakan syuin, isyraq. Nah, ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah, pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti pahala orang yang berhaji dan umrah. Yang sudah berhaji alhamdulillah, yang sedang umrah, yang sudah umrah, dan yang akan umrah juga alhamdulillah. Alangkah lebih sempurnanya lagi nanti pelunggu melaksanakan amalan-amalan ini nanti di sana, di Masjid Nabawi, ya. Setelah salat subuh berjamaah nanti, ya, yang akan berangkat nih, semoga jadi tiang pelunggu yang akan berangkat nanti umrah pada bulan Sya'ban insyaallah, ya. Ramadan Syawal, mohon maaf.
bulan Syawal, itu selesai salat subuh di masjid, baik di Nabawi maupun di Masjidil Haram, jangan langsung balik ke hotel sarapan. Tokol dulu, tunggu sampai waktu isyraq. Laksanakan di sanakah, ngumbe beli pahalana. Wah, terlaksana salat isyraq, lagi di tempat yang dimana Allah akan melipat gandakan amalan ibadah seseorang di sana. Ya, ini dia. Jarina sebisa mungkin barang-barang pada mau, ya, dan hadir letono. Sok tuah berniat, ya, nah blek niatnya dia terbuktian kesungguhan itu dengan ikhtiar. Mana saudara ikhtiar tewah. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat orang yang mau, bukan orang yang mampu. Ya, banyak orang yang menurut takaran manusia dia mampu dari segi finansial, dari segi materi, ya, tetapi tidak bisa juga untuk berhaji dan umrah. Kenapa? Karena kemauan yang tidak ada. Tapi tidak sedikit pula dari orang yang tidak memiliki materi apa-apa, karena kemauannya yang kuat, Allah panggil mereka. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Nah, ini yang akan diperoleh bagi orang-orang yang ba'da salat subuh itu berusaha untuk tinggal sejenak wirid zikrullah di sana. Qala hujjatul Islam, berkata hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu gelar yang diberikan kepada Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam namanya, ya. Ini gelar beliau. Inna hadzal waqta, sesungguhnya waktu ini, waktu yang mana maksudnya? Anni ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Ya. Waktu dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, ya. Dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Jadi fajar maksudnya subuh itu. Matahari maksudnya yang tadi itu, waktu syuruk itu, ya, sebelum masuk waktu duha. Itu adalah waktu syarifun. Itu adalah waktu yang syarif. Bukan waktunya syarif, waktu yang syarif. Ma makna syarif? Mulia. Waktu yang mulia. Ya, dari terbit fajar sampai terbit matahari. Ya. Wa yadullu ala syarafihi, dan sebagai tanda dari kemuliaannya, wa fadlihi, ya, dan keistimewaannya, iqsamallahi ta'ala bihi, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Ya, saking mulianya waktu subuh itu. Was-subhi idza tanaffas, surat At-Takwir dikatakan seperti itu, demi waktu subuh yang menyingsing. Ada misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkait dengan keutamaan waktu setelah terbit fajar, ya, itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sumpah di beberapa ayat-ayatnya dalam Al-Quran, ya. Dalam surat At-Takwir dikatakan was-subhi idza tanaffas, ya. Dalam surat Al-An'am dikatakan faliqil isbah. Ini dia. Dan dalam ayat yang lain perintah untuk kita memperbanyak tasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu-waktu itu juga terdapat dalam Al-Quran. Umpamanya di surat Thaha dikatakan wasabbih bihamdi rabbika, dan sucikanlah dengan nama Tuhanmu qabla tulu'is syamsi, sebelum terbitnya matahari. Berarti sebelum terbitnya matahari itu kapan? Waktu fajar, ya. Jadi fajar sama matahari kan beda, ya. Ah, seperti itu. Lalu fajar ini, ya, si gelema ini, dari terbitnya fajar shadiq tema waktu subuh itu sampai
isyraq, ya, sampai duha lah seperti itu. Itu namanya fajar di sana itu, disebut fajar, ya. Kalau syamsi itu ketika matahari telah naik. Nah, wasabbih bihamdi rabbika, dan ya, sucikanlah, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Dalam ayat ini dikatakan wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda, dan seterusnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu napiarana fajar tersebut, nggih. Nah, terakhir, kalimat yang terakhir, ya, lanjutan daripada perkataan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, wa idza zahara, ya. Nah, kalau sudah nampak, kalau sudah engkau mengetahui keutamaan waktu daripada waktu fajar itu, falyaq'ud, maka duduklah. Wala yatakallam ila tulu'i syamsi, jangan bicara sampai terbitnya matahari. Bal yanbaghi an takuna wazifatu ila tulu'i arba'ati anwa', ya. Maka yang harus engkau kerjakan, ya, yang harus engkau kerjakan pada waktu itu dari terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari itu 4 sesuatu. Bahasan Imam Al-Ghazali. Nabi si pertama ada'iyah, memperbanyak doa, ya, wa adzkar, ya, memperbanyak zikir, ya, wa qiraatul Quran, ngaji, ya, baca Al-Quran, wa tafakkur, yang terakhir itu adalah tafakkur, berfikir, ya. Apa sih pikiran? Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan itu kaitannya dengan tata cara kita tafakkur itu. Apa-apa sih kita gawe pas waktu untuk tafakkur ini, ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, barusan sama-sama kita simak kajian yang telah disampaikan oleh Bapak Muallim. Selanjutnya kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin dari penyampaian tadi masih ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan oleh jamaah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanyakan terkait dengan amalan atau wirid yang kita laksanakan setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Nanti kadang-kadang kita setelah selesai melaksanakan sholat subuh, banyak di antara jamaah kita yang justru sibuk setelah selesai salam itu berangkat ke pasar nih. Apakah orang itu atau jamaah kita juga mengamalkan wirid karena terkait dengan ke pasar untuk mencari nafkah ini? Ataukah dia berdasarkan dengan ayat yang mengatakan fantasiru fil ardi ini? Ini apakah dia Faiza qudiyatish shalah fantasiru fil ardi? Apakah itu ayat ini dipakai dalam selesai melaksanakan sholat subuh aja gitu kan? Ataupun selesai melaksanakan sholat-sholat yang lain ini? Karena kan kebanyakan kita mencari rezeki ini ya hari-hari ini. Nah, kalau menjelang berlalu dirinya kadang-kadang dalam ilmu rezeki ini karena buat rezekinya ini dan petang-petang bikin ini benar-benar ya berlalu sampai ini. Apakah orang ini termasuk sudah mengamalkan wirid ataukah seimbang dengan ini? Lalu yang kedua,
banyak di antara jemaah kita juga kita lihat di masjid tidak mirip ya, kadang-kadang langsung membuka Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran ini juga sampai menjelang waktu doa? Dan ini dia memiliki apakah termasuk mirip atau bagaimana ini? Itu aja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan setelah menyimak yang dipaparkan oleh Ustaz, setelah sholat subuh diperintahkan kita untuk duduk sehingga sampai terbit matahari untuk wirid. Nah, pertanyaannya, seumpama kita itu membuka suatu toko, terus kita itu perjanjiannya harus sebelum setelah subuh. Nah, kita itu nggak bisa berdialog dulu setidaknya di masjid. Lalu bolehkah kita itu sambil berwirid datang ke toko sambil menunggu pembeli yang kita janjian itu? Dan yang kedua, sama dengan kita di sawah, bisa kita tuh mau nyemprot atau macam kan kita paling-paling berangkat. Apakah sambil kita itu berjalan di sawah itu bolehkah kita itu wiridan atau apa yang biasa kita itu baca? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dijawab. 4 pertanyaan, hampir-hampir mirip deh. Tegita le sebagian jamaah te. Ini bunyi pertanyaan ya. Lamun selesai sholat subuh, ini pada berangkat di papakan. Jadi ngumbe ongkon pemberangkatan ini singgelema ya. Apalagi nih, mohon maaf, supir nih, Pak Supir, dia harus lebih pagi daripada pedagang, kan gini ongkon. Kan arah istilahan pekan tusela deh. Pekan tusela pekan sini penggitan dengan transit itu bedang-bedang selopun. Karena gelap memang masih kan seperti itu. Ya, pendaparan dan pekan tusela. Nah, ini dia hadratul muhtaram rahmatullah. Jadi ngumbe ongkon sing ongkon ino. Ya. Pertama ya, kalau kita berbicara tentang rezeki, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya rezeki setiap manusia itu tidak akan pernah tertukar dengan manusia yang lainnya. Ya, sepagi apapun kita ingin mendahului saudara kita keluar dari rumah untuk mencari nafkah, maka pasti yang akan kita dapatkan sesuai dengan yang telah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Ya. Banyak cerita-cerita yang kita temukan, apalagi Pak supir-supir ini. Pernah tiang lain di angkutan umum, ya, dia curhat, lamun tiang jadi tiang girang ngebut-ngebut, dia pada mara batur-batur si lain, takut ya. Nah, buik penumpang, akhirnya kami pada sarang salib kayu nukuran di. Nah, ya itu tergantung masih jadi zikin tuh tono. Belum datang angna penumpang si telat-telata terus itu tanotek. Ada yang seperti itu. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang rezeki. Ya, yang namanya rezeki itu tentu angna sudah Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki manusia itu tidak akan habis ya selagi masih ada ruh di dalam jasad atau masih hidup. Selama tak hidup ini, maka selama itu juga rezeki itu masih Allah akan berikan, atau jatah rezeki itu masih. Hanya saja sekarang kita memiliki kewajiban untuk menjemput rezeki itu. Apa kewajiban dengan mencarinya dengan cara yang halal. Enggak ada tugas ya. Tinggal kita jemput dengan cara yang halal. Itu saja. Lamun rezeki sekumbi-kumbi yang pelungguh angkat, dak ada telatan, dak ada geleman, pasti sekenuh ganda terima.
Ya. Hanya kewajiban kita mencarinya dengan cara yang halal. Nggih. Nah, terus apakah teme kiletono wirid atau ende? Ya, misalkan seperti yang tadi di atas motor tangannya subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. La ilaha illallah berjamaah itu dengan ya. Nah, lamun dengan ini si penggitan bahkan bagus nih. Penggitan bagus di motor. Ya, di motor rame suara motor la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan keren. Ya, lagu goyoh kena tahlil di. No ya agak kenante. Gaya na mau ke gen tahlil, gaya ta mau ke ngingat zikir, baca Al-Qur'an dan sebagainya. Yang ada juga potensi-potensi yang lain. Di dosa kadang-kadang yang berpotensi di sana itu. Nih, betar na peda jentrong Aceh deh ini nih. Ai itu mau itu nih ndak aja 2U. Yuh, bekanji deh jenana mahal masanya ada ide. Nih, tak beli lihat ini. Mulan dengan sini jenana mulan mahal, arosang dengan teruskan. Nah, ini dia bahayanya. Nah, kalau kita mau kembali kepada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab ini, maka ya aturan mainnya sudah jelas. Pertama, harus sholat subuh. Yang kedua, sholat subuhnya itu berjamaah. Lalu mesa-mesa yang terhitung. Sholat subuh berjamaah. Nggak sempat di masjid, ya di musola. Nggak sempat di musola, ya di rumah. Tetapi tetap catatannya berjamaah. Ya. Nah, setelah sholat subuh berjamaah itu tidak berbicara. Ya, tidak berbicara yang sia-sia nih. Tidak berbicara yang lago kalau bahasa Bilal itu, ya, yang naikkan khotib itu. Lebale misalkan sambil dulu tadang itu nak kemancangan terjera wirid kan masak saya bangkal. Ndak kita bicara yang gitu-gitu. Toko langsung menghadap kiblat, andang daya lawan bersama amban. Ya, setelah itu kita apa? Baca kalimat-kalimat thayyibah yang kita bisa. Misalkan subhanallah penawata mu'taya kan gurun ya amalkan subhanallah. Tahlil penawata kan gurun ya baca tahlil. Salawat yang kita tahu dari guru kita ya baca salawat. Qiraatul Quran kita bisa ya qiraatul Quran. Nah, ini termasuk di antara yang bisa kita lakukan ya ketika jeda waktu antara setelah salat subuh berjamaah sampai akan terbitnya matahari itu. Nah, ini dia. Jarina selain lekan aturan sini, maka dia keluar. Ya, akan keluar di sini dia. Akan keluar. Misalkan nunggu salat lebale, terus wirid le montor, terus salat isyraq le pekan, nena nyambung ini. Ya. Jarina salat subuh berjamaahna le masjid atau le santren atau le bale. Wiridna langsung le tono. Salat isyraqna langsung le tono. Begitu, ya. Jadi kita tidak meninggalkan tempat itu sampai terlaksana salat sunat isyraq. Ini ndek salat berjamaah subuh di masjid, wirid di keri, salat isyraq di pasar. Kan keluar dari aturan yang seperti ini. Nah, ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Terus apakah termasuk kita wirid misalkan sambil tengompres ya? Sambil tengompres itu langsung kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamun inu rata-rata nelakuang si petani teh, masya Allah. Si bedue kebon misalkan nih, sang dena langka aja, ada minyak goreng nak ini. Kan seperti itu ya. Dena langka tonggas. Lamun kita rata-rata kayak ngono, kan? Ya, si nyabut rumput misalkan nih, si nyabut rumput ya. Coba berapa ratus rumput yang dicabut di sawah itu. Kali sekian solawat, kali sekian zikir, kali sekian tasbih, tahlil. Masya Allah, tanpa sadar kita sudah memenuhi ya, batasan-batasan yang dimana kita diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Sambil tenjajarang parang misalkan lepakan ya subhanallah, alhamdulillah, wa bil gantung kan? Ya.
Dogu dende narak dengan berga pira jinina terong acih subhanallah walhamdulillah. Kan terukut otak pembeli ngono kuna ya. Yo yang mumbe dengan ini yo kana. Itu berketuan tutum dengan jegol pun lawan itu. Jadi seperti ini kan. Nah, pertanyaan yang kedua sih yang lupa. Ini kalau pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah. Yang kedua Ustaz, Salat subuhnya di masjid, terus ada dengan janjian misal kita toko bangunan mau beli spanduk, langsung ke toko di sana kita. Di sana kita wirid nah. Makanya sudah tadi kan? Mirip lah. Ya, kita sholat subuh jamaah di masjid. Ya, wirid di toko misalkan. Karena ada orang yang butuh sepandek, lema-lema aja ada masa ngapa beda kan lema-lema. Ya. Nah, lagu ngenolah umpamana, ya. Di sana kita wirid, misalnya sambil jalan dari masjid, subhanallah, 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 subhanallah. Sampai tono, bila dah beli. Sangke kan berkat wirid nasi lekan masjid sampai gudang bau siu misalkan lihat tono selawat ni istighfarna. Si kenanteng yang beli enggak selembar, pira siu lembar. Masya Allah. Ya. Nah, lagu lamun berbicara tentang tema kia le aturan si baru, ya, si mau pahala haji kan cumroh ino, ndek neman. Jadi syaratnya ino seperti yang tadi, salat jamaah di masjid, tepu toko wirid le masjid, ya, ini kalau tempat salatnya di masjid, ya. Lalu melaksanakan salat 2 rakaat isyraq di masjid. Di musala juga seperti itu, ya. Nah, ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi malam nikah ya. Sampun. Terus misal nih Ustaz, yang menemui itu datang beli ada saya asal beras nih kan. Jadi bro wirid tawasyu. Ya. Berharap kena beli itu siu lembas pandek. Lagu maka keketuan pira apa udah beli sama ton enggak selembar. Ya kan? Nah, ngombe ongkun ini buah kembalikan dia kepada Allah. Enggak nawah jatah rezeki ente jelo ini. Ya. Makanya kalau semua kita kembalikan kepada Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Mano? Ne si girang mina dengan sili, si girang mina dengan kesel, si girang mina dengan girang mele nyumpa. Itu ketika dia menggantungkan nasib hidupnya kepada makhluk. Iya si girang mina dengan ino, girang lain perasaannya. Ya. Lalu misalkan ngendeng tipa bupati, gubernur, ya, atau kepada pejabat misalkan anggota dewan. Berharap yang wow gitu kan, menjelang Idul Fitri ketuk ngendang THR. Nah, ke sana sade itu kan, sana sade kita ke sana mana-mana satu siu misalkan. Maka datang tipa tono assalamualaikum waalaikumsalam. Mana-mana ai bedang darah suhun. Ya. Kalau orang yang menggantungkan nasib hidupnya pada manusia pasti kena nyumpa. Beras berseburu kan? Beras, kan? Ya, beras komak, beras antap, beras bure ini. Nah, coba tesiang ya kan jadi tumis ya. Seperti itulah ya. Makanya bergantunglah kepada Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jikalau engkau telah selesai melaksanakan solat tugas solatmu, maka bertebarlah di muka bumi, ya. Bertebarlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Ini maksudnya apa hadratan muhtaramin rahimakumullah? Ini ayat yang berbicara tentang, ya, tentang apa? Larangan bagi kita untuk tidak memperdulikan kehidupan dunia kita. Ya. Memang kehidupan akhirat itu adalah yang utama. Tetapi untuk meraih kehidupan akhirat itu, kita dilarang oleh Allah untuk melupakan nasib kita di dunia. Sebaliknya,
jangan karena mementingkan nasib di dunia lalu menggadaikan kebahagiaan akhirat. Ya. Dulu hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya, salat Jumat ini di awal-awal pensyariatan Islam ini pada yang model pelaksanaan pada salat Idul Fitri. Salat dulu baru khutbah. Di awal-awal ini seperti itu. Salat dulu baru khutbah. Nah, lalu setiap selesai salat, ya, setiap selesai salat, girang beliwat dengan Quraisy ini membunyikan alat musik, berjualan, di jurun masjid ramai, ya. Mungkin beketupakan kemudian kan akhirnya memancing perhatian para sahabat pada waktu itu. Ya, tidak jarang hampir kosong masjid. Si penuhnya sahabat sugul. Kita dedagangan si dengan si ngenong kuning nunggu musik-musik ini. Nah, masih jenah wah itu salat bro. Nah, khutbah itu dianggap tidak terlalu ini. Sehingga karena seringnya kejadian seperti itu, maka dirubahlah terus. Ya, proses Jumat itu menjadi apa? Khutbah terlebih dahulu, baru nanti akhirnya itu sholat. Nah, ini dia. Maka kalau berbicara tentang ayat tersebut, itu larangan bagi kita untuk menggadaikan kehidupan dunia untuk mendapatkan akhirat dan sebaliknya. Ya, larangan bagi kita untuk sepenuhnya memikirkan dunia tanpa harus memikirkan akhirat. Nah, sehingga apa? Antara dunia dan akhirat harus berimbang. Itulah mengapa kita diajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dulu hasanah, baru bisa ikut akhirat hasanah. Seperti itu. Kenapa? Karena syarat untuk bisa sampai ke akhirat harus melalui dunia. Lalu bagaimana akhirat kita akan baik kalau dunia kita tidak baik? Seperti itu. Ya, ini dia. Jadi maksudnya adalah fa idza qudiyatis shalah, kalau engkau sudah tunaikan kewajibanmu, ya, terkait dengan ibadah salat, ke gawe wah. Apa yang ingin kau kerjakan untuk kebutuhan duniamu, silahkan. Lobo dendek sampai lupa sholat. Itu maksudnya. Dendek gara-gara begawian asar, begawian waktu sore lelah, lupa sholat asar. Ini kadang kan kebiasaan buruk ini. Manusia banyak seperti itu. Ya, mohon maaf yang suka bekelampan jauh-jauh endah. Ya, yang antar pulau itu juga hati-hati. Kadang-kadang banyak di antara kita yang meremehkan waktu sholat. Padahal aku prendos sekali-kali sholatku. Kemudahan memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak untuk mudah-mudahkan. Bahkan sampai kita berani kadang-kadang meninggalkan kewajiban kita sholat itu hanya karena alasan pekerjaan. Nauzubillah. Kemudian ada satu lagi dari media nih, Ustaz. Dari Sri Fatma Imtihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan zikir yang menggunakan tasbih digital atau tasbih biasa? Saya pernah mendengar bahwa lebih utama berzikir menggunakan jari tangan atau berzikir tanpa menghitungnya. Demikian, terima kasih Pak Ustadz. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan. Bismillah. Bertasbih dengan menggunakan tasbih digital atau tasbih, ya, seperti tasbih yang biasa. Bagaimana itu? Atau dengan menggunakan jari, ya, atau dengan menggunakan jari. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, banyak di antara kita yang terkadang, ya, membaca referensi itu setengah-setengah, atau kadang tidak mencari dari sumber-sumber yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memang dalam setiap bertasbih menggunakan patahan-patahan jari beliau, ya. Subhanallah, 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 ya. Nah, namun pada suatu ketika istri beliau Sayyidatuna Aisyah kalau tidak salah, ya, beliau pernah mengumpulkan kerikil-kerikil,
lalu bertasbih dengannya. Subhanallah dipindahkan. Subhanallah, subhanallah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ya agar beliau mengetahui jumlah bilangan yang telah dibaca dari zikirnya itu. Lalu datang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Maukah engkau aku ajarkan suatu amalan ya yang melebihi daripada apa yang engkau lakukan ini?" Nah, itu dia. Sehingga diajarkan dengan apa zikirnya itu ya? Lupa tiang. Yang subhanallah, termasuk subhanallah yang ada dakhal dan sebagainya itu, ya. Nah, itu menandakan bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang istri beliau ya berzikir dengan menggunakan tasbih itu, menggunakan kerikil itu, tidak. Ya. Hanya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ya kalimat-kalimat thayyibah yang lain yang keutamanya itu luar biasa dibandingkan engkau hanya menghitung saja seperti itu. Jadi bukan berarti kita menghitung itu kita perekengan, tidak. Mohon maaf, karena ada sebagian orang mengatakan perekengan. Ya, tahlil 100, tahlil 1000 perekengan. Ya, zikirnya enggak siu perekengan. Padahal Allah tidak pernah perekengan berikan dia nikmat. Bukan perekengan. Ya, bukan perekengan hadratul muhtaramin, bukan perekengan, tetapi dalam setiap bilangan itu ada hikmah tersendiri di sana. Ada keutamaan tersendiri di sana. Kalau memang kita menghitung itu menjadikan kita perekengan, berarti yang mengajarkan kita perekengan itu siapa? Rasulullah. Bukankah dalam hadis yang saya mengatakan kalau selesai engkau melaksanakan sholat fardu, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu sempurnakan dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100. Nah, dari bilangan yang 100 itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa yang dikerjakan oleh orang yang zikir tadi jumlahnya 100 itu, meskipun dosanya mithla zabadil bahari, seperti apa? Buih di lautan. Itu rahasia yang kita tidak ketahui di balik setiap bilangan bacaan itu. Nah, kita kan kebanyakan mengatakan seperti itu karena kita nggak tahu. Masalahnya di sana. Ya, masalahnya di sana. Jadi bukan karena kita perekengan, tetapi ada hikmah, ada fadilah yang kita kejar dari bilangan yang telah ditentukan itu. Nah, malah nikah ya hadratul muhtaramin rahimakumullah. Terus terkait dengan tasbih, ya, atau digital atau menggunakan tangan, ini hanya alat saja. Alat untuk menentukan ya kepastian daripada bilangan bacaan kita. Jangan-jangan orang yang megang tasbih di pinggir jalan itu ya dia tidak berzikir. Logo yang megang tasbih ngombe gitu motor liwat. Misalkan datang sikit kenena. Datang sikit kenena. Pas dia tena au 100. Dalam jangka waktu 10 menit 100 liwat motor. Bisa jadi kan? Nah, itu kita tidak tahu. Jadi alat bantu saja untuk memastikan daripada jumlah hitungan apa yang kita ucapkan itu. Jadi jangan, bahkan nauzubillah sampai ada yang mengatakan ini lamun tengene, ini segernya tong itu tipak neraka. Ya, kalau kita bertasbih, ada yang seperti nauzubillah min dzalik itu tidak berdasar sekali seperti itu. Karena orang yang begini-gini itu orang siapa? Orang Hindu katanya. Ya, tidak begitu. Coba baca dulu yang lain gitu. Kitabnya, referensinya diperbanyak dulu. Jangan gampang-gampang, mudah-mudahan kita menyesatkan dan sebagainya. Wallahu taala ala wa ala.